Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas dan Mbak Yu pripun kabare panjenengan? Semoga sehat selalu, diberi kelimpahan rezeki dan umur yang panjang. Amin amin ya robbal alamin. Kang Mas dan Mbak Yu, pada video kali ini kita akan mengulas tentang sungguh menakutkan. 5 weton ini lisannya bertuah. Menurut primbon Jawa, ada 5 weton yang memiliki kemampuan spiritual yang luar biasa. Dan uniknya adalah tentang petuah-petuahnya. Dikatakan kemampuan spiritual yang luar biasa dan unik karena 5 weton ini lisannya berpetuah. Apa yang diucapkan akan menjadi kenyataan. Oleh karenanya, disarankan bagi mereka yang berhadapan dengan 5 weton ini lebih baik berhati-hati. Jangan sampai menyinggung perasaannya. Sebab, jika 5 weton ini tersinggung dan marah dan mereka mengucapkan kata yang tidak baik, maka bisa menjadi sebuah kenyataan. Mereka mempunyai sifat dan karakter yang terbendam, yang bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Mereka yang terlahir dalam weton ini mungkin tidak menyadari bahwa di dalam dirinya menyimpan suatu keilmuan yang sangat hebat. Namun, mereka akan tahu setelah ucapannya seringkali menjadi kenyataan dan hidupnya acap kali lolos dari bencana. Dalam primbon Jawa dikatakan, 5 weton tersebut dikenal memiliki ilmu Sabdo Pandito Ratu, yaitu ilmu yang merupakan salah satu ilmu warisan leluhur yang sangat hebat. Seseorang yang memiliki ilmu tersebut memiliki lisannya yang bertuah, dikarenakan mereka mewarisi lidah api Satrio Piningit. Ucapannya sangat sakti. Kekuatan yang mereka miliki murni datang dari kebatinan yang bersangkutan jika belajar mengenai ilmu kebatinan. Proses penggoresannya ditujukan ke dalam diri mereka, jadi bukan pada khodam. Sehingga proses lelakon mereka akan membangunkan suatu inner power atau kekuatan tersembunyi yang ada dalam diri mereka. Meskipun tanpa bantuan khodam, orang yang memiliki ilmu kebatinan tinggi akan tetap sakti mandraguna. Pemilik ilmu tersebut haruslah senantiasa menjaga lisannya, karena ketika sedang marah, kutukan menjadi sebuah kenyataan. Selain memiliki kekuatan di dalam ucapannya, pemilik ilmu Sabdo Pandita Ratu juga akan memiliki pagar gaib yang ada dalam dirinya, sehingga dia akan terhindar dari serangan-serangan yang bersifat gaib dan metafisika. Pagar gaib tersebut terbentuk sebagai akibat dari proses ketika mempelajari ilmu kebatinan Sabdo Pandita Ratu. Lantas, weton-weton apa sajakah itu? Yang termasuk dalam weton Sabdo Pandita Ratu pewaris lidah api Satrio Piningit. Kang Mas dan Mbak Yu, simak penjelasannya hingga selesai agar mendapatkan jawaban yang lengkap. 1. Senin Wage. Weton Senin Wage memang pas jika disebut sebagai pewaris ilmu kebatinan Sabdo Pandita Ratu. Pasalnya, weton ini memiliki spiritual bawaan lahir yang baik. Mereka memiliki ketenangan hati dalam menyikapi setiap kejadian di dalam hidupnya. Senin Wage selalu penuh dengan pertimbangan dan juga keputusan mereka selalu dibimbing dengan kebijaksanaan. Senin Wage mampu mengenali dirinya dan lingkungannya dengan baik, di mana hal ini terwujud dalam sikap tenggang rasanya yang mampu menempatkan posisi dirinya dalam kesusahan orang lain. Sikap tenggang rasa ini dapat terwujud sebagai bagian dari rasa welas asih yang dimilikinya. Senin Wage akan melihat orang yang sedang susah tersebut adalah gambaran dirinya sendiri, sehingga baginya menolong orang lain adalah menolong dirinya sendiri. Senin Wage menjalani kehidupannya dengan tulus. Mereka senantiasa bersikap tanpa pamrih dalam melakukan sebuah kebaikan. Semakin paham seseorang dengan jati dirinya, maka akan semakin tulus dan rendah hati. Orang dengan weton Senin Wage juga memiliki pembawaan yang tenang. Mereka tetap merasa nyaman di dalam ketidaktahuan mereka. Mereka percaya kepada rencana alam semesta dalam membimbing dan mengarahkan hidupnya.
Di dalam kehidupan di masyarakat, Weton Senin Wage mampu menjadi teladan bagi sesamanya. Hatinya memiliki keteduhan dan kebijaksanaan yang bisa menjadi tempat berlindung bagi orang-orang di sekitarnya. Satu hal yang harus diperhatikan bagi weton ini adalah pengendalian emosinya, yaitu amarahnya agar kebatinan dan spiritualnya tetap terjaga dengan baik. Sebaiknya weton Senin Wage harus tetap bisa berkepala dingin ketika sedang marah. Hal ini juga untuk menjaga ucapan-ucapan buruk yang mungkin akan keluar dan menjadi sebuah kenyataan. 2. Selasa Legi. Tidak disangka bahwa weton pemarah ini juga berpeluang untuk mewarisi ilmu sabda Pandita Ratu Lidah Api Satrio Piningit. Weton ini memiliki suatu kedamaian hati meskipun sedang dalam kesusahan. Orang weton Selasa Legi tidak akan peduli berapa banyak tantangan kehidupan atau rasa sakit yang harus dialami sepanjang hidupnya. Hati mereka selalu merasa damai dan tentram. Hal itu dapat terlihat dari sifat weton Selasa Legi yang selalu berusaha ceria dan memberikan kebahagiaan bagi orang yang ada di sekelilingnya. Meskipun dia sendiri sedang dalam keadaan kesusahan, mereka akan selalu berusaha menyembunyikan kesusahannya itu dari pandangan orang lain. Meskipun mudah marah, namun weton ini juga adalah orang yang pemaaf. Selasa Legi mudah melupakan dan memberi ampun kepada orang-orang yang menyakitinya. Jika Tuhan saja Maha Pengampun, mengapa tidak dirinya yang hanya seorang manusia biasa? Selasa Legi juga seorang yang berwawasan luas. Kemampuannya yang cepat dalam memahami berbagai bidang ilmu menjadikan sosok yang bertanggung jawab dan tidak akan terlalu banyak omong jika menyangkut hal yang penting. Weton ini juga tidak segan dalam memberikan pertolongan kepada sesamanya yang membutuhkan. Selasa Legi menyimpan kemuliaan di dalam hatinya. Pribadinya yang kuat acap kali membuat Selasa Legi menjadi orang yang keras kepala dan mudah sekali tersinggung. Mereka kadang tidak peduli jika harus berseberangan dengan jalan orang lain untuk mencapai tujuan hidupnya. Oleh karena itu disarankan bagi weton ini untuk mengurangi ambisinya yang terlalu tinggi dan senantiasa menjauhkan hati dan pikiran mereka dari hal-hal negatif. Hal ini bertujuan agar weton Selasa Legi tetap bisa mempertahankan batin dan spiritual mereka sebagai weton yang mampu mewarisi ilmu sabdo Pandita Ratu dan menghindarkan mereka dari hal-hal negatif yang berasal dari ucapan mereka sendiri. 3. Kamis Kliwon. Weton Kamis Kliwon memiliki kerendahan hati dan kebaikan hati terhadap sesamanya. Kang Mas dan Bayu, mereka menyadari bahwa segala sesuatu yang dimilikinya adalah sebatas titipan Tuhan. Oleh sebab itu mereka senang dan ikhlas berbagi untuk membantu orang lain. Ketika memiliki suatu impian atau cita-cita, mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapainya. Kamis Kliwon tidak terlalu peduli dengan omongan yang kadang menyepelekannya. Kamis Kliwon juga merupakan orang yang berani menghadapi ujian. Sifatnya yang ulet, tahan banting, dan suka bekerja keras akan menjadikan weton ini menjadi kaya dengan pengalaman hidup yang berharga. Weton ini juga pandai dalam pergaulannya di masyarakat. Mereka pandai berbicara dan mampu menghormati orang lain. Maka tidak heran jika weton Kamis Kliwon mudah untuk memperoleh simpati dari orang lain. Spiritualitas Kamis Kliwon yang tinggi juga terlihat dari kemampuan adaptasinya yang sangat tinggi. Sifatnya seperti air yang selalu mempunyai dan mampu menyesuaikan dengan wadahnya. Kamis Kliwon memang berkarakter seperti air, yaitu tidak mudah terhasut, tenang dalam menjalani sesuatu, punya keyakinan dan kemauan yang kuat, pandai berargumen, serta berjiwa pemimpin. Namun, meskipun berjiwa pemimpin, mereka akan kerap terlalu fokus pada pemikirannya sendiri dan kurang mempertimbangkan pemikiran atau sudut pandang orang lain. Kamis Kliwon sebaiknya lebih belajar tentang pengendalian diri, hal itu agar emosinya yang sedang memuncak
Weton ini tetap mampu mengendalikan segala ucapannya dengan baik sehingga tidak membahayakan orang ataupun dirinya sendiri. 4. Kamis Pahing. Weton yang satu ini selain memiliki kesaktian dan spiritualitas yang tinggi, mereka juga orang yang mudah dalam menyerap dan mempelajari berbagai ilmu yang ada di semesta ini, termasuk ilmu Sabdo Pandito Ratu, lidah api Satrio Piningit. Weton Sabtu Rabu Pahing adalah orang yang murah hati. Mereka biasanya memberi karena mereka ingin melakukannya, bukan karena mereka mengharapkan balasan dari orang yang telah diberinya. Weton ini paham betul bahwa kebahagiaan dari orang-orang yang ditolong adalah pahala bagi dirinya. Kebijaksanaan yang dimilikinya acap kali menyelamatkannya dari perbuatan yang ceroboh. Rabu Pahing akan mempertimbangkannya segala sesuatunya masak-masak sebelum mengeksekusinya. Kemampuannya dalam memahami berbagai ilmu menghantarkan pada pemahaman bahwa kebahagiaan sebenarnya adalah memiliki rasa syukur kepada Tuhan atas segala pemberiannya. Mereka selalu sering terlihat santai dan tidak banyak bicara, namun sebetulnya kemampuan yang dimilikinya bisa begitu mengejutkan. Dikatakan pula bahwa Rabu Pahing akan serba bisa untuk melakukan segala sesuatunya yang dikerjakannya. Bahkan di tengah masyarakat, Weton Rabu Pahing mampu menjadi sosok yang mengayomi, berhati teduh, dan bisa menjadi pelindung. Agar kesakralan weton pewaris ilmu Sabdo Pandito Ratu ini tetap terjaga kemurniannya, disarankan untuk tidak sembarangan dalam berucap, supaya ucapannya tidak membawa karma buruk bagi hidupnya. Selain itu, akan lebih baik jika Rabu Pahing bisa menurunkan ego dan mengurangi hawa nafsu duniawi. 5. Sabtu Pon. Weton Sabtu Pon memiliki kematangan dalam hal spiritualitasnya. Pribadinya mudah memberi maaf kepada seseorang atau orang yang sudah menyakitinya. Bahkan dia mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Weton ini juga memiliki hati yang berwelas asih. Jiwanya adalah seseorang penolong tanpa pamrih. Mereka tidak segan berbagi berkat kepada mereka yang memiliki dengan orang-orang yang membutuhkannya. Kelahiran Sabtu Pon memang merupakan orang yang pandai dalam mengatur emosinya. Kesabarannya adalah yang terbaik di antara weton-weton lainnya. Karena hal ini mereka biasanya bisa mendapatkan tempat terbaik dalam kehidupannya. Mereka bisa disebut sebagai orang yang amanah, bertanggung jawab, yang diembannya akan sekuat tenaga dikerjakannya dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dalam pergaulan pun mereka adalah orang yang fleksibel. Mereka mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan manapun. Kewibawaan dan kebijaksanaannya dalam bertindak dan berperilaku menjadikan orang yang dihormati. Kekurangan dari weton pewaris Sabdo Pandito Ratu ini adalah wataknya kadang iri terhadap orang lain. Sabtu Pon tidak suka apabila pada orang lain melebihi dirinya. Mereka juga orang yang susah dinasehati. Sabtu Pon selalu menganggap pemikiran dan pendapatnya sendiri yang terbaik. Namun, dari semua itu yang paling penting adalah harus bisa mengakang dan mengendalikan tutur katanya, agar dirinya dan orang lain tidak menjadi korban lidah api Satrio Piningit ini. Kang Masan Mbak Yu ini hanyalah sebuah prediksi, bisa benar bisa salah. Untuk yakin dan tidaknya kita kembalikan kepada keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Kang Masan Mbak Yu, demikianlah 5 weton. Ucapannya bertuah pewaris lidah api Satrio Piningit menurut kitab Primbon Jawa Kuno. Kang Masan Mbak Yu, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.